Kembali di Sindosore, pemirsa hati-hati saat Anda berwisata mengisi libur sekolah. Ayah dan anak yang sedang berenang di pantai ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat tenggelam. Ayah ditemukan tim SAR meninggal dunia, sementara sang anak belum ditemukan. Tim SAR melakukan pencarian selama 2 hari di Pantai Pangumbahan Ujung Genteng, Sukabumi, menemukan jasad ayah yang tenggelam. Korban ditemukan mengambang di tengah laut, sementara anaknya berusia 12 tahun masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Ciracap untuk divisum. Saat kejadian, korban bersama anaknya berenang di muara Sungai Pasir Putih. Namun saat turun ke air, diduga korban tidak bisa berenang dan sempat meminta tolong kemudian tenggelam. Istri korban panik, tidak bisa berenang dan tidak bisa menolong. Area pencarian itu kurang lebih di area 1 nautical mil. Tepatnya di lokasi kejadian itu tarik garis lurus ke tengah, dikarenakan arus dan angin juga mengarah ke tengah. Saat ini pencarian anak korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Waspada, seorang bocah menjadi korban penjamretan ponsel di Kalideres, Jakarta Barat. 3 pelaku mengendarai sepeda motor. 3 remaja berboncengan motor melewati gang di kawasan Rawa, Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang sedang bermain bersama temannya menjadi sasaran pelaku penjamretan ponsel. Dari kejadian ini diingatkan agar para orang tua mengawasi anaknya saat bermain di luar rumah. Bak Spiderman, seorang pencuri mesin AC nekat melompat dari satu gedung ke gedung lainnya di Medan, Sumatera Utara. Aksi nekat ini dilakukan setelah aksinya terpergok warga. Aksinya terpergok warga seorang pria yang hendak mencuri mesin outdoor AC di ruko Jalan Gatot Subroto, Medan, nekat melompat turun dari ruko berlantai 5. Dengan lincah, pelaku pindah dari satu gedung ke gedung lainnya tanpa memakai alat pengaman. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap saat terjebak di sekolah tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ternyata merupakan residivis pencuri mesin outdoor AC yang sudah 3 kali beraksi. Untuk pelaku ini, kalau seperti yang kita lihat di video viral itu, bagaimana pelaku ini caranya turun dengan melompat, ini memang sangat nekat ya, sangat membahayakan sekali dengan ketinggian kurang lebih 40 meter ya dari atas, ya tidak ada pengaman langsung, ini sangat nekat sekali. Pelaku kini masih diperiksa di Mapolsek Medan Helvetia. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi pencurian emas terjadi di salah satu toko emas di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku menggasak emas dengan berpura-pura menjadi pembeli. Terekam kamera pengawas dari salah satu toko emas yang berada di Jalan Lasinrang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku datang dengan berpura-pura untuk membeli gelang emas seberat 5 gram untuk dihadiahkan kepada ibunya. Namun saat pemilik toko emas lengah, pelaku langsung kabur membawa gelang emas tersebut. Setelah korban melapor, pelaku akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Parepare. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku mencuri emas karena terlilit utang piutang, di mana dirinya harus menebus sepeda motor milik kakaknya yang sebelumnya telah digadai. Yang bersangkutan ini nekat melakukan pencurian emas tersebut didasari dengan adanya sepeda motor yang dijaminkan oleh pelaku, di mana sepeda motor tersebut milik kakaknya, sehingga kakaknya mendesak untuk agar sepeda motor tersebut ditebus, sehingga ia nekat untuk melakukan pencurian.
Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Parepare dan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Korban dugaan penipuan umroh Hanadia Travel bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Total kerugian diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. ...620 korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel kembali melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan oleh kuasa hukum para korban, Jody Mulya Setia. Total jumlah korban Hanania Travel kini menjadi 1.286 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi kini telah memeriksa sejumlah saksi termasuk para publik figur yang bekerja sama dengan Hanania Travel. Terbaru pada hari Kamis lalu, Davina Karamoy juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 PEX dengan total nominal 35M 342.293.500 rupiah. Diketahui saat ini 1.286 orang telah menjadi korban dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Malaysia-Indonesia. 2 tersangka ditangkap dengan barang bukti puluhan kilogram sabu dan ketamin. Perburuan terhadap 2 anggota jaringan narkotika internasional berakhir di sebuah rumah di Kabupaten Bengkalis, Riau. Keduanya ditangkap setelah diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia menggunakan speedboat. Dari jaringan ini, polisi menyita barang bukti 48 kg sabu, 15 kg ketamin, dan 20.000 butir ekstasi. Dalam aksinya, 1 pelaku berperan menyiapkan speedboat, sementara 1 lainnya sebagai perantara penyewa kapal untuk menjemput narkoba dari Malaysia. Polisi menyebut jaringan ini dikendalikan oleh seorang buronan warga negara Indonesia dan Malaysia. Tim gabungan Subdit 4 Bareskrim Polri bersama Satgas NIC berhasil mengamankan 2 orang laki-laki berstatus DPO, yakni dengan inisial S alias Likin dan IB dalam kasus narkotika senilai lebih dari 137 miliar rupiah. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara personel Subdit 4 dan Satgas NIC Bareskrim Polri serta Bea Cukai Bengkalis Provinsi Riau. Penyidik terus melakukan pengembangan untuk membongkar seluruh jaringan narkotika lintas negara ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjabati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi pada Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simperem, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Sementara itu, pemirsa, di Kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan pernak-pernik pesta berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tak bisa berfungsi maksimal karena pemadaman listrik. Dikala listrik padam, para pekerja hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sambil menunggu listrik kembali menyala. Sejak minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih. Kemarin dari asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Ada kendala nggak? Kendalanya sangat kendala ketika kita yang di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik. Akhirnya
dengan mati lampu ya sangat terkendala. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia memberi ultimatum pada PT PLN Persero agar segera melakukan langkah terukur guna mencegah terulangnya pemadaman bergilir yang dikeluhkan oleh masyarakat. Bahlil pun menegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Mitigasinya adalah kami melakukan rapat evaluasi kontrol kepada PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance-nya. Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu Pak. Pemerintah tegas, saya udah kurang tegas apalagi udah kita kasih ultimatum begitu. Nah tinggal teknis implementasinya di PLN. Itu. Sebagian besar gas LPG yang kita pakai sehari-hari ternyata masih diimpor dari luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan impor gas, pemerintah menyiapkan program kompor listrik yang akan berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ketergantungan Indonesia terhadap gas LPG impor hingga kini masih sangat tinggi. Dari seluruh kebutuhan gas LPG nasional, sekitar 80% dipenuhi dari luar negeri. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mencari alternatif energi lain untuk rumah tangga. Salah satunya yang disiapkan adalah kompor listrik yang rencananya mulai dibagikan pada tahun 2027 mendatang. Program ini sudah masuk dalam anggaran Kementerian ESDM dengan nilai sekitar 815 miliar rupiah lebih. Karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada. Meski anggaran sudah disiapkan, hingga kini pemerintah masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR untuk memastikan jumlah kompor listrik yang akan dibagikan ke masyarakat. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, di Provinsi Bengkulu belasan ribu kendaraan dinas justru menunggak pajak. Tunggakan pajak kendaraan dinas ini mencapai 4,4 miliar rupiah. Hingga bulan Juni tahun ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mencatat jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 17.000 unit. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga kendaraan operasional milik kementerian yang ada di wilayah Bengkulu. Dari total tersebut, nilai tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai 4,4 miliar rupiah. Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak diduga karena kendaraan sudah tidak digunakan, namun belum dihapus dari data aset pemerintah. Mumpung kesempatan ini kan kesempatan bagi kendaraan dinas yang selama ini mungkin nunggak 10 tahun, 5 tahun ini kan ataupun 3 tahun ini kan kita ada kesempatan pemutihan. Kita pemutihan silakan nanti Pemkab yang berada di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan pembayaran tunggakan pajak yang memang saat ini kan terkait dengan pajak kendaraan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi instansi dengan jumlah tunggakan terbanyak, yaitu 4.000 unit kendaraan dengan nilai tunggakan sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemerintah meminta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75%, tidak langsung diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit di perbankan Himbara. Pemerintah berharap akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha bisa tetap terpelihara di tengah kenaikan suku bunga acuan. Pemerintah meminta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75%, tidak langsung diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit di perbankan Himbara. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan tidak naiknya suku bunga kredit, penyaluran kredit oleh Bank Himbara diharapkan tetap berjalan meski terjadi kenaikan BI rate. Dengan demikian, akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha bisa tetap terpelihara. Airlangga memastikan pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan BI rate
terhadap sektor perbankan dan aktivitas pembiayaan. Dengan harapan fungsi intermediasi perbankan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, ini relaynya kan ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit. Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan. Ya. Seperti diketahui, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Kenaikan BI rate tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Juni 2026. Sebelumnya dalam rapat Dewan Gubernur mingguan pada 9 Juni, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. CEO Danantara Rosan Roslani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Rosan, keberadaan 5 bank Himbara memiliki bobot yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Meski didorong untuk memperluas pembiayaan, Rosan mengungkapkan Presiden tetap mengingatkan agar seluruh kegiatan bisnis perbankan dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Tadi arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh perbankan dan juga Dewan Komisaris dan pimpinan bahwa kita mesti melihat bahwa Indonesia ini secara keseluruhan itu sangat optimis dan sangat baik ke depannya. Nah, oleh sebab itu perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat, ke rakyat dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan dari UMKM, komersial maupun korporasi. Dalam konferensi pers bersama OJK dan DPR, Direktur Utama BI Jeffrey Hendrik memastikan jajaran direksi baru BI akan melanjutkan upaya reformasi pasar modal Indonesia. Ia menegaskan upaya reformasi yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, integritas, serta tata kelola pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan DPR RI mengumumkan paket direksi Bursa Efek Indonesia di gedung DPR RI pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widyasari Dewi menyebutkan pihaknya telah memilih 7 nama direktur dari 4 paket calon yang diajukan kepada OJK. Dalam konferensi pers, Friederika juga menyatakan bahwa masyarakat terus mengawasi keberlanjutan reformasi integritas di pasar modal yang telah digulirkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Dan ini semua kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal. Karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyatakan jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia akan melanjutkan upaya reformasi pasar modal guna meningkatkan transparansi, integritas, serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar. Ia menegaskan bahwa langkah ini akan membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi bursa global yang setara dengan bursa-bursa di negara lain. Kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini, ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR RI telah berdiskusi dengan Direksi baru Bursa Efek Indonesia dengan agenda utama terkait pembenahan tata kelola pasar modal Indonesia. Tak hanya kepada Bursa Efek Indonesia, DPR juga meminta OJK untuk memperketat pengawasan ke depan.